Masih di one on one. Ini yang menarik kemudian adalah temuan dari WHO yang menyatakan bahwa usia muda, usia produktif itu menunjukkan angka terjangkit COVID-19 tinggi saat ini, termasuk juga di Indonesia. Ada kaitannya kah ini dengan aktivitas produktivitas masyarakat yang didorong untuk bekerja? Karena kemarin kan lansia di rumah saja, yang muda boleh bekerja. Tapi ternyata kasusnya sekarang demikian. Iya, pasti mengapa di usia muda makin banyak itu karena aktivitasnya. Kalau didorong, pemerintahnya memberikan kesempatan, masyarakatnya sendiri juga pengen bekerja, pengen beraktivitas. Betul. Jadi ini sudah, kalau bahasa Jawanya itu tumbuh ketemu tutup gitu, pas, klop. Cuman ancamannya masih ada. Iya. Nah sekarang kita harus bisa bagaimana caranya kita bisa beraktivitas sosial ekonomi tapi terkendali. Jadi kita harus bisa mencegah COVID-nya, tapi aman kerja. Kalau kita bisa melakukan itu, dan ini kan lagi mencoba nih, ternyata bekerja mulai naik kasusnya. Pasti itu karena tingkat penularannya tinggi. Sebenarnya kalau mereka menjalankan protokol kesehatan sambil kerja, dan kapasitasnya juga misalnya dipotong separuh, kayak gitu ya, 50% dan seterusnya, itu harusnya terkendali. Baik. Nah kita ini belum ketemu adjustment yang pas gitu. Tapi saya yakin manusia sendiri maupun kolektif itu punya daya adaptasi. Nanti akan ketemu formulasi yang pas nih. Oh saya kan lama-lama kita bisa mengendalikan diri kita dan kelompok kita. Karena makin lama banyak mengalami, oh kasus giliran saya kontak, oh ternyata teman saya sakit. Oh berarti tadi itu nggak benar cara saya gitu. Kadang-kadang tuh orang perlu belajar the hard way. Iya. Gitu. Nah moga-moga jangan banyak the hard way karena risikonya tinggi sekali. Sadari sejak dini begitu ya. Sadari, jangan Baik. coba-coba. Tapi kalau bicara tadi tentang kegiatan yang begitu banyak di perkantoran ya, termasuk juga tempat-tempat pekerjaan, itu artinya bahwa masih banyak yang belum bisa menerapkan protokol kesehatan secara institusi. Betul. Sebenarnya perkantoran itu bukan yang nomor satu sebenarnya. Yang paling banyak itu justru di pemukiman. Terus kemudian di pasar, tempat pelelangan ikan, dan juga di perkantoran, di rumah ibadah. Kurang lebih begitu urutannya. Jadi kalau kita mau mengontrol penularannya, kasus-kasus tinggi, itu di pemukiman itu yang dikontrol, pasti. Tapi pemukiman itu ada hubungannya sama kantor. Karena kan orang yang di kantor ini kan asalnya dari pemukiman. Jadi nggak bisa disebut langsung kluster kantor karena di situ ada penularan. Potensinya itu ada, pasti. Tapi kan dia sebelum sampai di kantor, dia di jalan. Transportasinya pastikan memang juga menggunakan pendekatan yang 50%. Soalnya kalau nggak begitu ya kenanya di situ, dibawa ke kantor. Ya. Dibawa ke kantor, ditularkan ke teman kantor jadi klaster. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari awalnya juga dijaga di pemukiman, di rumahnya mereka, di jalan, di kantor, bisa terkendali. Ya klaster ini lama-lama turun, sana turun, sini turun, semuanya turun. Baik, tapi kalau soal penerapan protokol kesehatan, baik itu tadi di pemukiman, kemudian transportasi dan juga perkantoran, ini juga ada kaitannya dengan penerapan sanksi. Ini sekarang nih sedang gencar juga ya. Betul. Bahkan pemerintah mengeluarkan secara nasional, walaupun setiap daerah sudah punya juga ada kebijakan yang sifatnya dilakukan untuk masing-masing daerah, denda, kemudian juga sanksi sosial. Mampukah itu bisa menekan? Mampu, karena itu yang penting. Karena manusia itu kan harusnya bisa paham sendiri, tapi kan nggak semuanya seperti itu. Maka dari itulah diterapkan sanksi, maka diterbitkan Inpres untuk menegaskan lagi bahwa pemerintah ini serius untuk itu, dan pemerintah daerah harus dalam kendali. Karena itu sebenarnya perintahnya kepada pemerintah daerah, ke TNI, Polri untuk menjalankannya. Masyarakat kan juga tahu juga seperti itu. Iya. Dan bentuknya kan juga bertahap. Jadi sebenarnya penegakan hukum itu dalam kondisi yang seperti ini pasti berjenjang. Sanksinya sanksi sosial, mungkin juga didenda supaya masyarakatnya tahu, tapi pendekatannya juga harus humanis. Karena kan semua menghadapi hal yang sama. Iya. Kalau kita humanis dan kita pendekatannya menyatu, itu pasti kan ini kan menyadarkan kolektif. Itu harusnya bisa, pasti bisa. Cuman karena Indonesia besar, makanya diminta oleh Presiden agar pemerintah daerah juga menerapkan protokol kesehatan itu dengan ketat dan menerapkan sanksi bila perlu. Gitu. Karena itu satu-satunya cara. Jadi ya protokol kesehatan itu kuncinya. Sekarang cara menerapkannya apa? Disiplin. Disiplin ditegakkan dengan cara penegakan hukum tadi dengan sanksi. Itu harusnya kalau jalan Indonesia bisa kendali. Baik, tapi kalau saran Anda begitu bicara tentang jenis sanksi apa yang paling efektif dan mendidik?
katanya masyarakat Indonesia itu paling takut kehilangan uang. Jadi pas denda itu ya? Jadi denda itu kayaknya pas itu. Oke. Kalau saya sendiri, kalau sampai saya kena sanksi gitu, saya milih sanksinya sanksi sosial misalnya. Suruh push up, suruh lari, gitu. Iya. Itu lebih enak. Karena apa? Lebih sehat. Gitu. Baik, ini mudah-mudahan memang tadi ya tumbuh kesadaran dari masyarakat. Tapi lagi-lagi bicara tentang aktivitas tadi ya, produktivitas masyarakat atau usia muda berkorelasi dengan angka kasus. Dan kekhawatiran berikutnya adalah bicara tentang sektor pendidikan, sekolah. Jangan-jangan juga sama nanti kalau banyak dibuka sekolah-sekolah di Indonesia ini akan juga banyak kasus anak. Betul. Jadi sebenarnya begini, sekolah itu kan efek dari, itu kan kegiatan apalah sosial ya, sekolah itu. Itu efeknya jangka panjang sekolah. Tapi risiko penularannya paling tinggi. Jadi kan sebenarnya mana yang dibuka adalah yang dampak ekonominya tinggi, daya ungkit ekonominya tinggi, risikonya paling rendah. Jangan sampai buka yang daya ungkit ekonominya rendah, risikonya tinggi. Sekolah adalah bentuk yang risiko penularannya itu tinggi. Dampak ekonominya atau sosialnya itu rendah karena jangka panjang. Itu jangan dulu, karena perlu kedisiplinan yang tinggi. Memang suffering juga ya, sekolah dengan cara daring dan sebagainya itu melelahkan juga, bikin stres juga, tapi lebih berbahaya lagi kalau ketularan. Jadi itu yang harus kita proteksi betul karena itu aset bangsa. Ya kalau pendidikannya belum sempurna, ya nggak apa-apa. Makanya cepat-cepat kita berubah perilaku supaya jangan lama dampaknya. Semakin lama semakin jelek dampaknya. Maka dari itu percepatannya itu adalah percepatan perubahan perilaku di masyarakat. Baik, tapi kalau relaksasi untuk zona kuning apakah sudah tepat? Relaksasi zona kuning kan sebenarnya itu kan proses pembelajaran, yang hijau direlaksasi, yang kuning sudah mulai. Tapi merelaksasi itu kembali lagi keputusannya ada di pemimpin daerah. Jadi Satgas daerah itulah, which is itu adalah bupati, wali kota, itulah yang harusnya membuka atau menutup. Dasarnya harus ada prakondisi, ada timing, ada prioritas, tanya juga dengan pusat, terus dibikin simulasi, terus dimonitoring, evaluasi. Kalau semuanya sudah disimulasi dan itu bisa, simulasi itu artinya bukan di kantor dibuka, tapi nggak ngelihat dari transportasinya, nggak ngelihat dari rumahnya. Itu harus seluruhnya. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, harusnya bisa. Kan sama-sama dengan masyarakat. Nanti ngeremnya ya sama-sama masyarakat kok sebenarnya. Jadi jangan dilihat sebagai pemerintah sendiri, masyarakat sendiri. Ini satu kesatuan. Baik, artinya tadi ya memang butuh kerjasama yang baik, begitu kan. Tapi kalau melihat dari kondisi pendidikan hari ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, begitu kan, terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya sendiri. Ya, dalam hal ini apa yang bisa Anda sampaikan kepada orang tua, masyarakat yang memang ya berharap segera bisa sekolah, tapi di sisi lain tadi Anda sampaikan ini adalah zona yang sangat berbahaya ya, sektor sekolah ini. Ya, kalau saya lihat ya, daripada kita mendorong, menuntut mau sekolah, padahal orang tua juga ada yang mau ngerem. Iya. Coba kita nggak usah bilang gas atau rem. Sekarang kita bicara pada kita sudah bisa terapkan nggak di rumah. Kan lagi belajar di rumah, terapkan di rumah, bisa nggak disiplin protokol kesehatan. Kalau itu bisa dan dari mulut ke mulut semua mengatakan kita bisa, disitulah letaknya seperti kita menghadapi musuh kan. Yuk kita gandengan, sudah semuanya siap, kalau udah siap yuk kita keluar. Nah sekarang ini adalah cuma ngomongin apa yang ada di luar, hati-hati loh situ, tapi dia sendiri tidak latihan. Latihan dulu, kalau udah siap baru nanti kita buka, itulah namanya prakondisi, terus disimulasi, baru kita lawan. Gitu caranya. Baik, untuk bicara tentang testing ini salah satu yang juga harus digencarkan. Tapi kalau kita tahu harganya mahal. Ini bagaimana supaya ini bisa terjangkau, bahkan masyarakat bisa dalam tanda petik secara mandiri begitu kan, melakukan rapid test lah atau hal yang lain. Testing ini memang tantangan yang besar buat bangsa yang besar seperti Indonesia yang luas juga gitu ya. Distribusinya, pelayanannya, terus kemudian pengiriman sampelnya, itu tantangan besar. Tapi kita sudah maju cukup pesat dengan makin banyak laboratorium yang sudah teridentifikasi dan kita siapkan semuanya sudah berfungsi. Cuman kapasitas labnya yang harus ditingkatkan. Pemerintah pasti memikirkan tentang beban buat masyarakat kalau mau ngetes. Sebenarnya yang paling utama dari tes
untuk transportasi misalnya. Itu kan dalam rangka betul Anda mau transportasi, Anda mau pergi dan dalam kondisi sehat, kan sebenarnya harus memastikan bahwa jangan sampai kita membawa penyakit ke tempat lain, di tempat lain yang masih hijau. Iya. Itu kan akan berbahaya. Justru itulah maksudnya untuk tes. Tapi tentang biaya kita juga sedang berusaha untuk menurunkan. Makanya kita meregulasi harga secara perlahan. Karena udah mulai nggak terkendali, kita harus kendalikan itu. Semua harga termasuk PCR test untuk swab itu juga akan kita kendalikan harganya. Tapi kalau dalam kondisi tadi, laboratorium kita itu memang banyak dikeluhkan juga ya. Tes banyak tapi tidak terlalu cepat untuk dilakukan pengungkapan atau hasilnya itu. Betul. Coba pahami bahwa yang dites ini adalah virus yang sangat berbahaya. Kalau kita sembrono, maka petugas laboratoriumnya itulah yang akan tertular. Dan sekali itu adalah orang-orang tertentu yang jumlahnya nggak banyak di Indonesia. Yeah. Kalau sampai itu kena, kita kehilangan resource, kita kehilangan mata lagi, kita kehilangan navigasi kita. Padahal itu tes itu gunanya apa sih? Untuk tahu dia positif atau enggak. Gitu, maka digunakan tes. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Caranya apa? Membuat beban di laboratorium itu berkurang dengan cara mungkin dengan shift. Tapi harus banyak tesnya dan praktek biosafety, biosecurity di lab itu harus betul-betul dijaga. Itu harusnya Indonesia bisa karena labnya kan awalnya dari cuma satu. Sekarang sudah ratusan banyak. Yeah. Nah sekarang tuh pastikan masing-masing sampai pada titik optimal. Baik, pandemi COVID-19 ini sepertinya salah satu tantangan juga ya. Memang untuk semua negara, semua masyarakat, tapi khusus untuk mereka yang membidangi dunia kesehatan, ini salah satu hal yang sangat menantang. Saya pikir seperti itu ya Prof ya. Ya. Baik, nanti kita akan berbincang banyak tentang Prof Wiku dalam bicara tentang dunianya di bidang kesehatan masyarakat. Tapi setelah jeda, tetaplah bersama kami di One on One.